Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Setelah kita membahas sejumlah bab tentang keutamaan salat-salat sunnah, salat duha, terakhir adalah tahiyatul masjid dan salat witir, maka bab berikutnya adalah bab keutamaan hari Jumat dan kewajiban Jumatan dan anjuran untuk mandi dalam rangka Jumatan, serta anjuran untuk bersegera datang ke masjid untuk Jumatan dan anjuran untuk berdoa di hari Jumat, serta anjuran untuk banyak mendoakan atau bersolawat atas Nabi Muhammad SAW di hari Jumat, serta penjelasan waktu pengabulan doa di hari Jumat dan anjuran untuk memperbanyak menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Jumatan. Judulnya panjang, tapi begitulah Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judul. Dalam bab ini dibawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila selesai Jumatan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah dari keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rizki, dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak-banyak agar kalian beruntung. Ini adalah ayat yang ke-10 dari surat Al-Jumu'ah, di mana sebelumnya di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai sekalian orang yang beriman, apabila dipanggil untuk salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Para ulama mengatakan mengingat Allah di sini adalah menyimak khutbah dan untuk salat Jumat. Dan tinggalkanlah jual beli. Kalimat tinggalkanlah jual beli ini menunjukkan apabila ada orang yang wajib Jumatan, namun dia tetap melangsungkan transaksi jual beli setelah ada panggilan azan Jumatan, maka jual belinya rusak. Perintah untuk meninggalkan jual beli apabila dilanggar menunjukkan makna haram bagi yang melakukannya, pun jual belinya tidak sah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Kemudian di ayat 10, jadi setelah selesai Jumatan silahkan kalian bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Ini menunjukkan bahwa sebelum Jumatan anjurannya adalah fokus ibadah. Nah, setelah Jumatan dipersilahkan untuk bertebaran mencari keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada hambanya untuk banyak mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai Jumatan. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan agar kalian beruntung. Di dalam bab ini dibawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari terbaik saat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Ini menunjukkan pengutamaan hari Jumat. Lalu Nabi mengatakan, di hari Jumat Adam itu diciptakan, dan di hari Jumat dia dimasukkan ke dalam surga, dan di hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu
itu wudunya di rumah. Kemudian dia sempurnakan wudunya. Kemudian dia datang Jumatan. Kemudian dia mendengar khutbah dan diam menyimaknya. Maka dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala plus 3 hari. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memegang kerikil atau bebatuan, berarti dia telah berbuat sia-sia. Masjid Nabawi saat itu lantainya masih tanah. Tidak seperti sekarang, marmer, ada karpetnya juga. Waktu itu masih tanah. Bahkan digambarkan di saat turun hujan, setelah Nabi istisqa, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat khutbah Jumat turun hujan deras sampai jenggot Nabi itu basah. Berarti masjidnya bocor? Ya, karena atapnya itu anyaman-anyaman ilkhir, ya, tanaman-tanaman jerami atau rumputan. Wajar saja kalau bocor. Ya, kemudian sampai di tanah dan meresap sehingga basah. Jadi sangat sederhana masjid saat itu. Wajar saja kalau tanah ada butiran-butiran kerikil di situ. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan ketika sedang Jumatan, kemudian seorang memainkan kerikil, hanya sekedar kerikil dimain-mainkan gitu, dipelintir-pelintir gitu kan. Kata Nabi, berarti dia telah melakukan hal yang sia-sia. Dalam riwayat yang lain, wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia, tidak ada Jumat baginya. Terus bagaimana? Ya dia harus simak khutbah Jumat. Ya nggak boleh kemudian dia bermain-main. Selain kerikil, apalagi? Selain kerikil, ya bisa saja main handphone, ya kan? Sebagian orang main handphone, lagi khutbah Jumat dia main handphone, nggak boleh. Atau memainkan bajunya, kainnya di saat khutbah Jumat. Karena yang harus dia lakukan adalah menyimak khutbah. Atau memainkan biji-biji tasbih di saat khatib sedang berkhutbah, itu nggak boleh. Jadi betul-betul fokus kepada apa? Kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Bahkan dahulu para sahabat Rasulullah SAW ketika menyimak khutbah, mereka menghadap pada Rasulullah SAW. Jadi yang tengah menghadap ke depan, samping kanan, samping kiri itu berarti noleh gitu, menghadap ke khatib yang sedang menyampaikan khutbah dan seterusnya. Jadi semuanya menghadap ke arah khatib yang menyampaikan khutbah, menunjukkan mereka fokus menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini keutamaan besar dengan ketentuan yang telah disampaikan tadi. Ya, berwudu dari rumah, dia sempurnakan wudunya, kemudian masuk masjid, ya, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, tahiyatul masjid. Baik, kalau masih ada waktu untuk sholat sunnah mutlaqah, dia sholat sunnah mutlaqah sampai imam naik mimbar. Nah, ketika imam naik mimbar, dia menyimak apa yang disampaikan oleh imam tersebut dan dia diam sampai selesai. Maka dosa-dosanya sedari hari itu sampai 10 hari ke depan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, antara salat 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, terdapat penggugur dosa otomatis apabila dosa besar itu dijauhi. Jadi yang otomatis gugur, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, adalah dosa-dosa kecil. Lalu apa yang membedakan
ciri yang paling mudah untuk membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Kalau dosa besar itu pasti disebutkan ancamannya, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti dosa memutus silaturahim, sebutkan ancaman. Ya. Disebutkan ancamannya oleh Rasulullah SAW. Itu adalah dosa yang balasannya kontan, langsung dibalas, memutus silaturahim. Belum lagi masih ada simpanan pembalasan di akhirat kelak, yaitu dosa memutus silaturahim. Ini menunjukkan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Baik. Contoh lain, dosa mencuri, berzina, riba, sebutkan ancamannya ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu menandakan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Nah, selain itu adalah dosa-dosa kecil, dosa yang tidak disebutkan ancamannya. Dan manusia itu tempat salah dan dosa. Enggak ada manusia yang bersih dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, kalian adalah makhluk yang selalu berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Dan aku mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Jadi antara sholat 5 waktu ada penggugur dosa. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya ada penggugur dosa otomatis. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya ada penggugur dosa. Bagi siapapun yang menjauhi dosa besar, langsung gugur. Poin yang ingin diangkat dalam hadis ini adalah sabda Nabi SAW yang mengatakan, wal jum'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya itu ada penggugur dosa. Ya. Maka ini keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhi dosa besar, pasti dosa-dosa kecil itu berguguran secara otomatis. Dan dari Abu Hurairah serta Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka, bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW yang bersabda di atas mimbar beliau. Dan mimbar Nabi SAW itu 3 tingkatan. 1, 2, 3. Beliau duduk di atas. Itu mimbar Nabi SAW. Makanya kita dapati sebagian masjid bentuk mimbarnya begitu. Itu menghadap ke jamaah untuk mimbarnya. Baik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaknya mereka berhenti dari meninggalkan Jumatan. Ini ancamannya keras bagi mereka yang absen Jumatan. Enggak boleh absen di Jumatan, kecuali uzur syar'i. Uzur syar'i boleh enggak Jumatan diganti dengan zuhur. Ya. Tapi kalau enggak ada uzur syar'i, kemudian dia absen Jumatan sengaja, ini ancamannya keras. Hendaknya mereka berhenti dari meninggalkan Jumatan. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup hati mereka. Ini lebih dahsyat daripada kafir. Ya, kalau orang kafir masih hidup bisa saja dia dapat hidayah. Tapi kalau hati sudah ditutup, itu pasti kafir dan nggak dapat hidayah. Gitu. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai, udah nggak peduli lagi dengan agama. Kalau lalai udah nggak dapat hidayah. Naudzubillah min dzalik, karena hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Serem nih. Ini bahaya, Pak, meninggalkan Jumatan dengan sengaja. Kemudian hadis berikutnya, dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila kalian hendak datang Jumatan, ya hendaknya mandi. Hadis diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Sa'id Al Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandi Jumat, mandi hari Jumat, mandi hari Jumat. Hari itu dimulai dari terbitnya, masuknya waktu subuh. Nah, Nabi SAW mengatakan mandi di hari Jumat, mandi di hari Jumat itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sudah dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.